Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Febra Maduna, PGP Angkatan 5 Kabupaten Trenggalek. Latar belakang yaitu menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan kelas dan sekolah membutuhkan berbagai upaya dan tindakan yang berkaitan dengan disiplin positif yang ditimbulkan dalam diri warga sekolah. Upaya ini dilakukan untuk pemenuhan dasar kebutuhan murid sebagai manusia, sehingga saat kebutuhan ini terpenuhi, disiplin positif dalam diri muncul yang kemudian dapat terwujud budaya positif. Tujuannya yaitu terbentuknya budaya positif dan menumbuhkan semangat belajar. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas menerapkan budaya positif secara berkelanjutan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua yaitu membuat keyakinan kelas tentang budaya positif yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan restitusi. Dan yang keempat adalah memotivasi murid dalam setiap proses pembelajaran. Dalam mewujudkan budaya positif, tentunya butuh dukungan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan guru, staf tata usaha, wali murid, dan murid sendiri, yang semuanya tercakup dalam lingkungan sekolah. Berikut adalah diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kiai Sarbanudi Kosumi sebagai pimpinan pondok pesantren Nurul Ulum dan juga Ibu Fatimah Zahra serta dan juga Ibu Kepala Sekolah Santi Pak Bintang dan juga Bapak Ibu Guru yang saya banggakan juga karena kita bersama ini bisa membawa SMP Islam Hampa ini bisa menuju hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari apa yang sudah saya pelajari yang sekiranya kurang lebih 2 bulan mau 3 bulan berjalan ini, dan alhamdulillah satu modul itu sudah terlewatkan dan akhirnya saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya yaitu diseminasi budaya positif. Nah, di dalam guru penggerak itu ada suatu motonya yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemarin alhamdulillah saya sudah tergerak untuk mengikuti guru penggerak ini, terus bergerak mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dan sekarang saatnya saya untuk berusaha menggerakkan Bapak Ibu guru menuju budaya positif. Salam dan bahagia ini adalah dari suatu kata dari Kiai Nusantara, yaitu kita harus selalu mengucapkan salam dan juga selalu berbahagia dalam membagikan suatu ilmu. Salam dan bahagia. Agenda kita yang nanti akan kita pelajari yang pertama adalah dasar pemikiran Ki Dewantara, terus yang kedua adalah budaya positif. Nah, dasar pemikiran ini ada kaitannya sama dengan kurikulum merdeka. Sebenarnya tidak telatnya kita belajar sekarang bagaimana anak itu merdeka atau memerdekakan anak. Itu semuanya berdasarkan dari dasar pemikiran Ki Dewantara yang kita ketahui bahwa Ki Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Jadi beliau yang mencetuskan bagaimana tentang pendidikan yang ada di negara kita, mulai dari sekolah yang pertama dulu dan juga ilmu-ilmu dari beliau. Apa saja sih dasar pemikiran dari Ki Dewantara? Yang pertama, dasar pemikiran Ki Dewantara yaitu adalah menuntun. Yang mana maksud dari menuntun ini adalah menuntun segala kekuatan korban yang ada pada anak. Sebenarnya anak itu sudah memiliki korbannya, sama dengan yang disampaikan oleh murid kita Bu, bahwa teman-teman itu sebenarnya memiliki bakat, itu harus kita kembangkan. Itu memang semua anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Maka dari itu kita harus menuntun. Yang mana menuntun ini seperti kita ketika ada anak kecil, kita harus menuntun mereka bagaimana mereka untuk berjalan, bagaimana mengarahkan mereka. Mereka mau menyeberangi
berjalan, kalau masih kecil ya kita tuntun supaya sampai dengan tujuannya, yaitu seberang jalan tersebut. Nah, karena anak itu memiliki kodratnya. Terus selanjutnya ini adalah yang dinamakan dengan menuntun sistem Among. Peribahasa suatu kata yang sering kita dengarkan, yaitu adalah pengarso sungkulodo, pengandu mangkarso, tuburi yang mulyani. Ini adalah saling berkaitan. Pengarso sungkulodo berarti kita di depan itu memberikan contoh, terus pengandu mangkarso yaitu di tengah kita memberikan semangat, menyemangati diri kita sendiri dan juga anak-anak kita nantinya. Terus yang terakhir adalah tuburi yang mulyani, di belakang kita memberikan dorongan. Jadi mendorong apa kebutuhan anak tersebut dan kita berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan anak tersebut. Terus salam dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat itu adalah sistem Among yang diciptakan atau yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Belajar Dewantara. Ketiga ini. Berikutnya yaitu bahasa pendidikan Desa Dewantara adalah kodrat anak. Jadi sebenarnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi setiap anak itu pastinya memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Maka dari itu kita menemukan kekuatan anak tersebut sehingga bisa mereka merdeka sesuai dengan kurikulum kita sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Bukan berarti kurikulum merdeka itu belajar terserah, tidak terserah, tetapi belajarlah dengan cara kalian masing-masing, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Maka dari itu saya mencoba memberikan contoh dulu, saya aplikasikan dulu bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak. Yang kemarin kelas 9B saya ikutkan di live bahwa untuk menonton video itu juga termasuk pembelajaran. Walaupun pembelajarannya itu bukan terkait sama pelajaran matematika, itu bukan, tapi etika itu juga termasuk pembelajaran. Ada saatnya anak itu jenuh, kita minta untuk merefleksikan dengan lihat video seperti itu. Atau juga bisa di lapangan. Jadi media belajar kita banyak. Jadi juga ada juga alat-alat tentang kemarin yang lembaga jenazah itu juga ada, bisa kita pakai juga. Nah, jadi itu bagaimana kita memerdekakan anak. Jadi kalau bermain adalah salah satu kodrat anak. Jadi anak itu memang senangnya untuk bermain. Jadi mengajak kita pun juga untuk bermain. Kalau diajak untuk belajar terus, pastinya bosan. Tetapi kalau belajar sambil bermain, pasti mereka senang. Seperti misalnya kita engklek ataupun jangkon, itu juga bermain tapi belajar juga. Seperti kita mengadakan kasmit, itu juga pembelajaran. Bagaimana mereka untuk kekompakan, bagaimana mereka untuk menghargai sesuatu yang menang, tidak terlalu gembira ketika menang, mereka juga yang kalah. Untuk jujurnya juga kegiatan mereka bagaimana. Nah, terus ini yang kodrat anak. Nah, dasar pendidikan itu bermain seperti ini, buat soccer, ataupun kalau kita kenalkan yang ini biasanya namanya jakong. Jadi itu bisa kita fasilitasi buat anak. Seperti dulu pernah kita memfasilitasi anak itu hari anak, kalau bahasa baru itu anak mereka bermain permainan tradisional. Nanti bisa kita agendakan lagi bagaimana untuk memfasilitasi anak-anak. Terus berikutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, maksudnya pendidikan berpihak pada anak ini bukan kita membela anak ketika anak itu salah. Seperti kemarin ada satu lubang, kalau kamu benar, ya ayo saya bilang. Tapi kalau kamu salah, ya saya nggak mau. Tapi akhirnya mengakhiri, oh ya Pak, saya salah, belum waktunya sholat dulu, saya pulang. Berarti saya tidak berhak untuk mengambil tas saya. Akhirnya mereka pun mengerti. Pendidikan yang berpihak pada anak ini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak. Anak pun juga memiliki hak. Kenalkan anak itu haknya apa dan juga kewajibannya apa. Pasti mereka akan senang. Seperti haknya ketika mereka waktunya istirahat, ya sudah, kita berikan waktunya istirahat. Kita tidak
langsung mengajar terus sampai mungkin waktu istirahat lagi itu kita melanggar hak anak. Tapi jangan lupa juga kenalkan dengan kewajiban dari anak tersebut. Mereka kita kasih hak, kewajiban itu juga harus dijalankan. Nah, terus untuk berlomba pada sang anak, maksudnya berlomba sang anak ini bukan kita sujud ataupun kita membawakan anak-anak kita, tetapi memfasilitasi. Jadi inti dari semua itu adalah memfasilitasi anak sesuai dengan kodratnya. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam faktor Bapak Ibu, karena hanya dua orang inilah yang dapat berdampak pada sang anak. Jadi kita memberikan fasilitas atau berdampak pada anak, cinta kasih yang tak terbatas kepada anak didik kita. Terus berikutnya adalah bukan tabula rasa. Ini mungkin suatu kalimat yang masih jarang didengar. Bukan tabula rasa. Apa sih maksud dari tabula rasa di sini? Anak itu bukan kertas kosong. Jadi sebenarnya mereka kan kalau kita di SMP dari sendiri sudah ada coretan-coretan mereka. Tinggal bagaimana kita memberikan coretan-coretan yang lainnya atau menambahnya. Nah, sejak awal itu anak itu sudah memiliki gambaran, tapi gambaran itu semu. Tinggal bagaimana kita menebalkan, apakah kita tebalkan dengan yang berbeda atau kita tebalkan dengan yang sesuai. Memang benar kalau kita terapkan, bukan berarti juga setiap hari kita fasilitasi dengan yang berbeda, tetapi kita bisa mengelompokkan anak yang suka poli, ya ayo belajar poli. Di dalam poli itu juga ada, mungkin pelajaran IPA juga ada kaitannya, pelajaran IPS juga ada, pelajaran PKN itu juga ada, tidak hanya olahraga saja. Jadi kita harus menebalkan garis-garis sama tersebut kepada anak supaya anak itu bisa tahu. Nah, dulu ada cerita juga, ada anak itu yang pintar sekali ambil jurusannya psikolog, dia selalu IPK-nya bagus, tapi dia seperti tertekan karena ternyata itu bukan jadi dirinya, hampir mau lulus tapi dia drop karena memang itu bukan keinginan orang tuanya. Tetapi ketika setelah didekati dia bisa lulus, setelah lulus dia bukan menjadi psikolog tapi menjadi membuka toko kue. Ternyata yang dia gemari itu adalah membuat kue. Jadi seperti itu. Maka itu di sini untuk alat-alat membuat kue ataupun yang lainnya insya Allah sudah ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, hari Sabtu mungkin kalau kita tidak bisa setiap hari Sabtu, bisa untuk sebulan sekali kita mencoba untuk merefreshkan anak-anak dengan berbagai pelatihan. Mungkin kita juga ada partner yang istrinya pun di sini, yaitu Bu Titin, Pak Boy kan juga termasuk untuk bisa mendesain. Jadi bisa kita panggil untuk melatih anak-anak. Ataupun batik juga bisa. Kita punya komite ataupun pendiri sekolah ini yang juga bisa untuk membatik, bisa kita undang untuk memberikan motivasi pada anak-anak bagaimana cara membatik tersebut. Dan nantinya itu adalah sebagai nilai jual dari sekolah kita. Kalau nilai akademik ya tetap kita usahakan, tapi nilai-nilai yang lain sekolah lain itu kayaknya belum ada. Saya pernah punya bayangan itu kalau SMK itu ada, kalau tingkat SMK itu ada SMK dan SMA sekarang pun juga ada namanya double track. Jadi di tingkat SMK itu anak-anak SMK diajari dan dikelompokkan untuk berkreasi, mungkin ada yang tata boga, ada yang desain dan yang lainnya. Kenapa tidak untuk di SMP ini? Nah, apalagi diawali dengan SMP kita, pasti itu nilai di masyarakatnya berbeda. Jadi selain ilmu agama, ilmu tentang untuk bekerja seperti itu perlu kita sampaikan. Ya. Terus selanjutnya yaitu seperti ini. Nah, mereka sudah memiliki cirinya masing-masing, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Sebenarnya anak itu memiliki karakternya masing-masing, memiliki kekuatannya masing-masing dan juga memiliki kemampuan masing-masing. Terus berikutnya adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti atau budi pekerti watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara
gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, atau cita, rasa, karsa. Jadi kalau itu semua bisa kita kaitkan bagaimana tentang gerak pikirannya anak itu bagus, terus perasaannya mereka senang, maka kehendaknya pun atau kemauannya pun juga akan bisa senang. Jadi di sekolah ini bukan kangennya itu bukan karena dimarahi ataupun yang lainnya, tapi karena oh ya ada pelajaran yang harus saya pelajari. Bukan kangennya itu sama temannya saja, tapi karena kita juga dan juga pelajaran kita. Seperti itu untuk budi pekerti. Nah, seperti ini di luar sana, yaitu tentang gamelan itu ternyata menjadi terapinya bagi narapidana. Karena apa? Cakupannya menenangkan, artinya harus ada keselarasan. Jadi kalau gongnya itu berbunyi sendiri tanpa adanya yang kenong ataupun rotinya, kan juga tidak enak. Tapi ketika digabungkan akan menjadi suatu irama yang bagus dan bisa menjadi ketenangan bagi para nabi di sana. Ini di luar negeri itu di Inggris. Nah, kenapa tidak untuk wilayah kita? Mungkin kalau kita di luar pondok ini ada selawatan, batuan, alat-alat kita insya Allah ada. Dan itu bisa digunakan untuk anak, mungkin anak-anak yang sekiranya kurang baik itu bisa diarahkan ke situ. Insya Allah ada bakatnya. Kemarin juga ada satu anak yang diizinkan langsung dari pihak desanya untuk mengisi acara 17-an di kecamatan, karena dia SD-nya pernah mengikuti sholawatan. Makanya kemarin diizinkan langsung pada saya untuk tidak langsung melaksanakan latihan tersebut. Terus yaitu dari pendidikan itu ibarat kata yaitu adalah petani. Nah, itu menuntut itu sebenarnya petani. Setiap anak itu memiliki cirinya masing-masing, memiliki kendaknya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing. Seperti halnya kita punya padi, punya jagung, punya kedelai, tapi ketika kita tumbuhkan padi kan tumbuhnya tetap padi, kedelai tumbuhnya tetap kedelai, jagung tumbuhnya tetap jagung. Nah, jadi kita harus menumbuhkan sesuai dengan kodratnya tersebut, dan juga kita harus menjaganya, membersihnya dari ulat-ulat, memperbaiki kondisi tanahnya. Di mana kondisi tanah itu? Tempat kita ini, desa wisata ini. Mungkin kita perbaiki apanya supaya bakat-bakat anak ini bisa tumbuh. Bila padi itu ada bila padi yang unggul, tetapi ketika kondisi tanah itu kurang baik, jadi tidak akan tumbuh dengan baik. Tetapi kadang-kadang kita menemukan ada bila padi diselokan atau jagung, tapi malah tumbuh dengan baik. Padahal tidak pada tempatnya. Jadi kita harus menjaga mereka, membenihkan mereka, yaitu dengan cara menuntun memakai sistem petani. Dan makanya sekarang kalau merdeka, artinya merdeka dan tidak ada ujian yang nasional, itu sama halnya dengan kita memanusiakan manusia. Jadi maksudnya ketika ada beberapa hewan, ya ada kerbau, ada monyet, ada burung, ada ikan, mereka memiliki bakatnya masing-masing. Misalkan kita adakan perlombaan untuk memanjat, siapakah yang sekiranya menang? Monyet. Pasti monyet atau berenang. Ikan tidak bisa. Kalau lomba berenang, pasti ikan. Jadi itu makanya pendidikan kita saat ini tidak ada namanya ujian nasional, karena kemungkinan di wilayah timur sana untuk mengikuti kita pun yang mengikuti wilayah kota pun juga berat. Makanya itu sesuai dengan kodratnya dan kemampuannya. Makanya sekarang ada program merdeka, ada namanya project, mereka bisa buat apa? Jadi mungkin 5-6 dari profil pelajaran Pancasila. Terus dari jadi kita ada kebun, kita sesuaikan, kita sediakan lahannya dulu. Terus bagaimana benihnya kita tanamkan, kita rawat. Mungkin ketika ada ulatnya, bagaimana kita membasmi ulat tersebut. Ketika ada gulanya atau pengganggunya, bagaimana kita menghilangkan pengganggu tersebut tanpa mematikan untuk tanamannya utamanya, serta kita memupuknya. Nah, sama seperti saat ini Bapak Ibu belajar untuk memupuk. Nah, kita beri pupuk dari luar, bukan dari diri kita. Jadi dari keinginan kita memberikan pupuk. Nah, kita
kita pupuk bagaimana? Oh ternyata semakin baik asal tetap sesuai dosisnya. Maka itu banyak teman dari luar sana yang berpendapat bagaimana cara pendidikan. Nah, maka itu dan ketika kita setelahkan semuanya, pastinya tidak pas semuanya. Maka itu kita harus bisa memilah dan memilih mana yang pas untuk sekolah kita. Tetapi itu pun juga tidak seperti membawa telapak tangan langsung diam jadi. Tapi butuh proses, mungkin sebulan ataupun mungkin 2 bulan. Dan ini kita sudah berusaha. Itu untuk yang tentang petani. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin diskusi. Kita nanti masih ada waktu mungkin sampai jam 12-an. Kayaknya kok sedikit tegang. Mungkin Ibu bisa berdiri semuanya dulu. Berdiri semuanya dulu. Kita bentuk SBB-nya, menggerak-gerakkan kaki, tangan dan yang lainnya supaya kita bisa lebih nyantai dan relax. Apa namanya relax? Relax. Oke. Nah, ini ada gerakan dari saya yang mungkin bisa Bapak Ibu dulu ikutkan. Nah, mari saya coba dulu di kelas 9. Gerakannya nanti seperti ini. Iya. Ini ya, gerakannya seperti ini. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Tangannya ya. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol bergoyang. Kita bersama. Terima kasih menurut Bapak Ibu dan semuanya. Jadi perlu kita adakan seperti itu juga ketika belajar di kelas. Jadi biar anak itu fresh. Jadi ketika pelajaran 3 jam atau di jam terakhir, nah itu bisa kita adakan seperti itu. Nah itu hal kecil seperti tadi ataupun banyak juga SBM lainnya. Coba tebak warna atau mungkin yang lainnya masih banyak lagi. Saya menunggu juga nanti kesempatan lainnya yang bisa saya sampaikan adalah Bapak Ibu guru untuk bagaimana itu SBM dan juga yang lainnya, karena masih banyak juga agenda dari guru penggerak ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu, saya pernah dapat filosofi dari seorang dosen saya, itu kita ini suatu kata adalah gelas. Ketika gelas itu diisi, jangan lupa untuk dituangkan. Dituangkan. Sama ketika saya mendapatkan ilmu, saya coba untuk tuangkan, karena nanti akan isi lagi. Tapi ketika gelas itu kita biarkan saja, maka gelas itu akan jamuran atau lumutan. Artinya ilmunya kita itu tidak berguna dan akan semakin tidak baik juga. Maka itu saya coba dapat cari ilmu, makanya saya mencari ilmu yang lainnya, mungkin tentang guru penggerak ini ataupun ilmu yang lainnya. Saya menunggu waktu untuk bisa disampaikan. Kalau tidak bisa keluar seperti ini, saya menyampaikan pada mungkin teman-teman yang masih muda dulu, nanti bisa disalurkan pada yang lainnya. Jadi seperti itu. Terus lagi setelah gelas kosong, ilmu itu ibarat kata saya rasakan sendiri. Jadi ketika saya dapatkan terus aplikasikan dengan di kelas, insya Allah nanti juga dapatnya enak. Tapi kalau kita terpaksa menjalankannya pada anak, itu juga akan berat. Berangkat saja kadang-kadang juga agak malas. Saya pun kadang-kadang juga seperti itu. Tapi ingat tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai tadi contoh panutan pada anak, bagaimana untuk kita mendisiplinkan anak juga. Itu tadi yang pengantarnya, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi beliau yang menjadi panutan bagi kita. Terus yang kedua, ini yang dinamakan dengan budaya positif. Budaya positif itu bagaimana? Untuk budaya positif, bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan sekolah ini positif. Jadi senang, mereka senang, kita pun senang, mereka merasa, kita pun merasa. Bahkan saya dulu kalau zamannya SMA, senangnya itu malah di sekolah.
Bahkan pulang sekolah itu bisa pada maghrib. Kalau belum maghrib belum pulang sekolah. Karena pas senang juga di sekolah, belajar sama teman, tetap bermain sama teman, itu senang. Kalau di SMA dulu saya seperti itu juga. Karena walaupun saya ngekos, saya mending enak di sekolah, senang sama teman, bermainnya sama teman. Tidur di sekolah pun juga sering dulu seperti itu. Karena senang di sekolah itu, entah apa yang buat saya senang ada seperti itu. Dan untuk menggali budaya positif ini, galilah juga dari mungkin Bapak Ibu dan semuanya. Galilah dulu ketika sekolah, kita coba berlayar. Ketika sekolah dulu, apa sih yang membuat kita senang? Kenapa sih kita kok rasa di sekolah? Atau mungkin karena takut, ataupun mungkin karena ada guru yang kita senangi, ataupun ada cewek yang kita senangi, ataupun ada cowok yang kita senangi, sehingga kita jadi semangat. Karena penyemangat itu banyak sekali. Mencoba untuk merefleksikan diri. Jadi apa sih yang membuat kita bisa senang dan bertahan di sekolah tersebut? Ataupun ketika belajar di kelas, kita kok enggak sebenarnya kalau dulu mau bolos itu juga bisa. Kita bolos nanti itu juga bisa. Tetapi kita kok memilih berada di kelas itu karena apa? Kenapa kita kok memilih mengerjakan tugas lengkap? Karena apa? Nah, kalau dulu mungkin karena takut. Nah, saya pernah juga karena takut kalau berdasarkan PR mungkin dihukum dan sebagainya. Tetapi pasti ada rasa, oh ya saya pengen, itu pasti ada dari Bapak Ibu dan semuanya. Nah itulah yang harus kita gali, bagaimana menciptakan budaya positif dari awal. Nah seperti saya tadi, senang di sekolah karena apa? Mungkin gurunya enak mengajarnya. Nah, atau mungkin ada teman saya yang cantik, makanya saya bertahan di sekolah. Ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan ekskul yang menyenangkan. Nah, itu bisa membuat anak bertahan di sekolah. Cuma kalau di sini kita memang terbatas untuk sampai jam 1 saja karena nanti ada pagi untuk anak-anak yang sore. Tapi mempertahankan anak sampai jam 1 pun kadang-kadang kita kerepotan karena mereka belum menemukan kesenangan mereka dari sekolah ini. Yang mereka temukan biasanya apa? Ketakutan. Kalau tidak masuk atau pulang duluan, biasanya dipanggil Pak Raka, nanti akan diberikan. Atau kalau dari itu tasnya mungkin diambil disita, bukan kesenangan mereka ataupun kemauan mereka. Kalau nggak gitu, biasanya kontaknya kesita, jadi menunggu sampai siang. Maka itu kita temukan, klarifikasikan diri kita apa sih yang membuat kita senang berada di sekolah. Ini untuk mengantar dari budaya positif. Nah ini ada pertanyaan pemantik. Jadi di dalam buku pembelajaran ini selalu ada namanya pertanyaan pemantik. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mengekspresikan di kelasnya juga pertanyaan pemantik itu bagaimana memicu anak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Atau bahkan malah membuat cedera anak? Belum. Ada yang hukuman positif, ada yang hukuman fisik. Itu hukuman fisik kan dilarang. Kalau hukuman fisik memang dilarang. Hukuman yang memberikan positif, misalnya anak disuruh membaca, disuruh apa, itu boleh. Itu hukuman itu akan membedakan bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi, itu ada nanti. Jadi kalau dari tadi, kalau memberikan anak hukuman positif, misalnya diminta untuk membaca surat yasin atau gimana, itu termasuk hukuman. Nah, padahal nanti di belakang kita tahu sendiri itu terkait apa hukuman, apa konsekuensi yang ada di situ. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, dan tadi sampaikan lebihnya, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Meningkatkan disiplin anak, bagaimana? Bagaimana? Belum tentu atau iya, atau mungkin kadang-kadang malah membuat. Ayo, ambil sapu membersihkan, malah hilang. Bagaimana? Yang kedua, belum? Betul. Nah, biasanya malah hilang. Kita ambil surat untuk masuk kelas terlambat pun kadang-kadang juga hilang. Maka itu bagaimana kita mempositifkan hukuman tersebut. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar apa salah? Jelas lah itu. Jelas, benar ya. Oke.
Nah, ini ada jadi yang nomor 1 itu belum tentu, nomor 2 nya juga belum tentu, tapi yang nomor 3-nya adalah jelas. Nah, sudah pernahkah kita lakukan? Sudah, walaupun mungkin hanya sekedar komen itu juga bisa pada anak. Nah, pertanyaan bisa menjawab, sudah komen bisa. Ataupun jempolan itu juga sudah penghargaan pada anak. Tapi ini akan dibahas penghargaan yang bagaimana. Lanjut, yang pertama adalah eksplorasi konsep pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di nilai-nilai positif dan kebajikan universal ini banyak sekali, yaitu nilai kebajikan misalnya sopan santun dan yang lainnya, seperti mobil pelajar Pancasila, itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nanti pada bahasa share juga PDF-nya atau mungkin saya cetakan sebagai bahan bacaan di perpus apa yang sudah saya dapatkan seperti itu, dan itu bisa sebagai koleksi dari perpus kita. Jadi tidak hanya anaknya belajar, kita pun juga harus belajar. Kalau ilmu tentang pedagogiknya ataupun tentang profesionalnya, insya Allah sudah semuanya kan lulusan sarjana semuanya, S1 semuanya. Tetapi untuk ilmu tentang kepribadian dan sosial ini harus kita kembangkan, terus mencari karena karakter anak setiap tahun itu pasti berubah-ubah. Jadi zaman saya sekolah itu mungkin ketika bapak ibu guru bilang A, udah ikuti A. Tapi ketika sekarang kita bilang A, bapak ibu bilang A, anaknya malah ke Z dan yang lainnya. Atau bahkan ditantang juga seperti itu. Oleh itu kita belajarnya di sini. Bergerak, dan coba untuk menggerakkan. Nah, berubah paradigma, kegiatan coba ini, kegiatan kemalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secara kertas kecil. Monggo, mungkin ada cobalan secara kertas kecil yang bisa dipraktekkan. Coba kertas kecil atau beberapa yang dari dulu. Ya. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Salah satu tangan, salah satu saja bu, salah satu saja kita genggam. Karena keras kita genggamnya sangat erat. Nah, jangan sampai jatuh. Terus tangan Anda yang B, yang B, nah, akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membukanya. Berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda tersebut. Nah, jadi silakan teman kalian membukanya. Tapi itu adalah hal yang kalian lindungi. Benar-benar kalian lindungi. Benar-benar bapak ibu lindungi. Jadi apakah bisa? Kalau dengan cara apapun merayu, kalau tak kembali bakso, ayo tomato. Tapi itu hal yang bapak ibu genggaman anak. Seperti prinsip bapak ibu. Siapa yang bisa membuka genggaman ini? Dirinya sendiri. Jadi genggaman ini bisa terbuka karena dirinya sendiri. Nah itu hal yang memang bapak ibu pegang dan itu yakini. Seperti keyakinan kita ditolehkan dari manapun. Jadi kita yakini, nggak bisa kita coba goyangkan. Jadi keyakinan kita untuk membuat anak-anak lebih baik. Bagaimana membuat anak lebih baik? Itu keyakinan kita. Ya. Jadi yang bisa menggerakkan hati kita, yang bisa membuka genggaman ini adalah diri kita sendiri. Tapi ya berkaitan sama ini, mungkin ini bisa juga ekspresinya pada anak. Bagaimana anak itu memegang sesuatu yang mereka lindungi. Jadi saya harapkan nanti setelah saya berikan materi ini di hari berikutnya, mungkin hari Senin sampai berikutnya, Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikan kepada siswa bagaimana cara berkeyakinan pada siswa tersebut. Bagaimana membuat anak itu senang. Tapi jam pelajaran saja atau tidak hanya wali kelas, bisa juga guru mapel bisa. Terus perubahan paradigma dari kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi ada perubahannya. Guru tidak mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan
bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini kan tidak. Jadi kan sebagai orang dewasa pun tidak berhak untuk memaksa mereka. Saya sangat tanya sama anak-anak. Sebenarnya saya tidak takut Pak, tapi saya menghargai orang tua, karena itu adalah guru saya. Jadi anak yang nakal, kalau yang baik pun seperti itu. Sebenarnya ketika dia dimarahin sebelumnya bisa mereka nantang, tapi mereka beli untuk diam. Dengan walaupun kadang-kadang setelah diam itu mencoba untuk menggoda kita lagi, membuat permasalahan lagi. Tapi mereka kok kadang-kadang biarlah saya tidak jawab seperti itu. Saya juga itu sama anak-anak. Jadi kalau mereka berusaha untuk menjawab, kadang-kadang kita juga agak semakin mantap. Tapi kalau ayo kita sholat, kita lihat bukan jalan sudah. Tapi ketika tiba-tiba sholat, tapi malah demikian, karena kita juga mantap. Bagaimana cara kita menyikapi tersebut? Itu harus kita coba. Terus lanjut ke perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak kan? Tidak bisa. Maka teori kontrolnya adalah merubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha di posisi orang tersebut. Bagaimana ketika kita ada di posisi orang itu. Terus yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pernahkah kita dulu juga melakukan perilaku yang buruk? Pastinya pernah. Tapi itu selalu dikaitkan dengan kesalahan. Maka dari itu untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita melakukan hal seperti itu tujuannya buat apa? Entah buat diri sendiri ataupun buat orang lain. Banyak kasus juga mungkin orang yang membunuh begal itu malah disalahkan. Padahal tujuannya untuk membela diri sendiri. Itu harus kita posisikan pada diri orang tersebut, diri anak tersebut. Nah, seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Bisa tidak seperti tadi tidak dengan tangan? Pastinya tidak bisa. Hanya siapa yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Mungkin kita bisa dikontrol karena takut ataupun sungkan dan yang lainnya. Tapi sepenuhnya kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk gagal, mesti dipaksa. Nah, ayo kalau buka tangannya, ayo kalau pakai gigi, nah, saya kasih ini. Karena tidak bisa, pasti nanti muncul ke pemaksaan. Dan pemaksaan itu menyebabkan trauma juga, rasanya sakit juga. Seperti genggaman tangan, ketika kita tidak bisa melepaskan, melepaskan, pasti akan memaksa. Dan kita akan sakit sendiri. Oleh karena itu, perlunya yaitu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi. Ketika menangani anak yang mungkin kurang baik, itu bisa juga dengan kolaborasi. Nah, biasanya wali kelas dengan BK Pak Isya, Pak Raka, ataupun dengan saya, ataupun BK dan juga yang lainnya, itu namanya berkolaborasi. Tapi kalau dipaksa harus seperti ini, tidak bisa. Terus kontrol pemikiran menenangkan atau kalah. Yaitu dalam kontrol adalah model berpikir menang, dan menang. Jadi kalau kita memberikan ulangan kepada anak, itu yang mengerjakan nanti dapat 0, yang mengerjakan nanti dapat salah ini. Kalau seperti itu, berarti menjatuhkan mental anak. Nah, kita coba saja, ayo pasti bisa. Bisa lah kalian. Tadi belajar kok. Sampai malam, sampai subuh pun saya tahu kalian belajar. Walaupun mereka nggak belajar kan, mereka ketawa. Mosok Pak, saya gitu. Jadi kita coba untuk menang. Bisa kan? Bisa. Jadi berpikiran selalu berpikiran positif pada anak, mendukung positif mereka. Sama halnya dengan dilarang lari, pasti anak kecil lari. Tapi kalau ayo pelan-pelan, kita beda. Jadi kita coba untuk hal-hal positifnya. Kata-katanya dirubah tapi maksudnya sama. Terus apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, yaitu ini disiplina yang artinya belajar.
Jadi disiplin itu sebenarnya kita belajar. Makna dari kata itu berkonotasi dengan disiplin dari diri murid, Sokrates dan aku. Ini dari namanya. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau kita disiplin dari diri kita sendiri dulu, jadi berawal dari kita sendiri, itu berarti kita sudah menghargai diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menghargai diri sendiri itu bisa dari disiplin ini. Terus, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa benar? Benar ya? Jadi disiplin harus patuh gitu. Padahal disiplin itu adalah menggali potensi diri. Ini dari diri sendiri, tapi juga memaksa orang lain. Tapi kalau di kita harus disiplin. Nah, berarti memaksa orang lain seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Jadi harus seperti ini, harus seperti ini. Itu kan, ini disiplin. Sebenarnya kemarin anak-anak itu ada yang tanya ke saya, Pak, kenapa sih yang laki-laki rambutnya harus pendek? Apakah mengganggu untuk proses belajar? Itu pun saya tidak bisa jawab. Kalau langsung kan, itu peraturan. Tapi kalau anak seperti itu, peraturan dan peraturan lagi. Nah, saya coba riset, saya cari di Google apa sih maknanya kok rambutnya pendek. Terus saya cari dan lainnya, kenapa sih kok harus rambutnya pendek. Nah, ternyata ada, yaitu ketika rambutnya panjang, itu menutupi mata. Nah, ketika menutupi mata, matanya akan terganggu, penglihatannya bisa kabur. Lama-kelamaan bisa seperti itu. Nah, selain itu kan memang budaya kita untuk ketika berada di lingkungan sekolah itu harus budayanya rapi. Beda dengan yang di luar negeri, itu ketika berada di sekolah harus yang penting mereka bisa, entah itu sambilan mereka. Tapi ini budaya kita punya budaya. Apa yang bisa kita sampaikan terima di sekolah kita, apa yang tidak bisa kita terima di sekolah kita. Seperti kalau kita masuk di kampus, mereka juga di pendidikan. Tetapi ketika kita lihat anak seni, nah, ataupun anak teknik, biasanya anak teknik masih rapi. Kalau anak seni, biasanya rambutnya panjang-panjang. Nah, terus kadang pakai kaos, sesukanya mereka. Tapi itu cara mereka mengekspresikan, itu kalau di lingkungan kampus. Tapi kalau di sekolah kan beda juga. Nah, selain kita, mungkin kalau anak ini peraturan, bukan peraturan. Tapi kita coba cari risetnya, apa sih penyebabnya, kenapa sih kok bisa seperti itu. Nah, itu kita harus juga menggali. Terus lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang sekarang kita biarkan atau yang biasanya dinyanyikan saat istirahat, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sih profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini tidak mengesampingkan agama apapun seperti sila pertama kita. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Jadi dari keenam ini harus kita coba. Mungkin ada enam. Jadi nah sekarang ada tambah kreatif. Jadi ini ada 6 untuk profil pelajar Pancasila. Ini pun sebenarnya banyak temuannya. Mungkin untuk pelajar Pancasila itu banyak juga. Walaupun mungkin kita agak malu-malu mempraktekannya dan itu diguyur anak. Apa salahnya kita untuk mencoba? Beda sama untuk PPK. Ini beda. Jadi sekarang diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Ataupun juga bentuk PPK, kita arahkan ke anak-anak waktu upacara jadi apa-apa. Walaupun mungkin kita malu-malu, tapi itu adalah kebaikan anak. Biar mereka ingat dulu. Lama-kelamaan nanti mereka tahu apa sih disiplin itu, apa sih mandiri itu, apa sih benar kritis tersebut. Jadi ayo kita mencari, tergerak,
terus bergerak serta menggerakkan. Siapa yang kita gerakkan? Mungkin anak-anak kita dulu. Terus lanjut, selain ini nilai kebajikan universalnya juga masih banyak lagi. Saya simpan masih di PDF, juga saya sampaikan di sini semuanya. Tapi ini inti dari yang kita kaitkan sekarang, itu profil pelajar Pancasila. Maka dari itu ketika di project itu akan terkait sama profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu untuk kegiatan project kita. Nah ini profil pelajar Pancasila ada 6. Kalau simbol-simbolnya mungkin ada yang beda-beda. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi kadang-kadang gini, banyak yang beriman saja tapi akhlaknya nggak mulia, kan juga banyak seperti itu. Makanya dikembangkan lagi. Nah, ilmu itu adab itu lebih unggul daripada ilmu, maka biasanya didahulukan adabnya kita, adabnya anak-anak ataupun bisa juga kita. Terus berbinakaan global. Nah, negara kita bukan negara satu pulau, bukan negara keinginan kita sendiri, tapi kita juga harus melihat budaya-budaya mungkin di pulau-pulau lain, tempat-tempat lain. Nah, kita saja di lingkup Trenggalek itu pun sudah beda-beda, bahasanya pun beda-beda. Ada yang bahasa wilayah Kampak, ada yang wilayah mungkin Kunjungan, ada yang wilayah Trenggalek kota, ada. Itu pun juga budaya, dan budaya-budaya itu beda-beda. Kalau kita yang kenal adalah Tromboyaso, itu juga budaya kita. Tiban, Tumpeng. Nah, mereka ketika ada pembelajaran STEM namanya dikaitkan dengan pembelajaran budaya kita dikaitkan dengan pembelajaran, saya coba menggunakan tumpeng. Bagaimana cara membuat tumpeng tersebut dikaitkan dengan ilmu matematika dan juga yang lainnya. Bukan kita mempersulit diri sendiri, tapi akan mencoba mengaitkan budaya tersebut dengan pelajaran. Karena kalau sudah ikut budaya, anak-anak senang. Kalau sudah senang, nanti belajarnya enak, ikuti saja. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, sama mandiri. Kadang-kadang yang bingung, yang masih agak kesulitan itu bernalar kritis ini. Tapi ketika kita coba, entah itu satu kata atau dua kata, pancinya dengan perkara romantik, itu dari mereka ada. Ataupun kita pancing dengan sesuatu yang salah, tapi itu sebenarnya benar. Pasti mereka akan protes, bukan ini benar. Mereka ternyata tahu kalau itu benar. Itu juga termasuk salah satu bagaimana kita memacu mereka untuk bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Terus lanjut ke yang nomor 2, yaitu teori motivasi hukuman. Dapat kita sampaikan apakah itu hukuman atau bagaimana, penghargaan dan restitusi. Ini dari Bapak Ibu semuanya yang agak kurang familiar itu di restitusi. Apa sih restitusi itu? Teori motivasi itu berlaku manusia. Nah, ada 3 hal yang memacu motivasi manusia. Ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan kita anak tidak melakukan sholat duha. Nah, mereka kan untuk sholat duha adalah karena hukuman. Saya pun kemarin juga di kelas 9C itu juga kena sanksinya mereka. Karena mereka awalnya itu terlambat, di kelasnya Bu Titin di lab, sama Bu Titin dikancing, gak boleh masuk karena terlambat. Nah, akhirnya setelah jam Bu Titin, jaga saya di 9C ada tulisan di anak-anak rata-rata di situ semua, ada tulisan di pintu mereka. Tulisannya apa? Ada yang tahu? Telat 5 menit dilarang masuk kecuali membayar denda 100.000. Nah, itu pun ya saya kasihkan pada anak, karena saya juga terlambat, karena saya juga ingin masuk. Kalau saya tidak ingin masuk, kenapa saya membayar pada anak-anak? Jadi saya coba, karena saya ingin mengajar, kan ada kecualinya jika ingin mengajar. Saya pun juga ingin mengajar mereka, makanya saya masuk, saya kasihkan kepada mereka. Tapi dengan berbagai pertimbangan, mereka pun juga saya kasihkan. Kalau kalian buat peraturan seperti itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi coba refleksi diri sendiri dulu
juga bagaimana kaliannya. Apakah bisa melaksanakan tersebut? Akhirnya mereka bilang, Mustafa, boleh usah Pak, tapi cuma guyon. Tapi saya coba taati juga, itu peraturan dari mereka, sepakatan mereka. Akhirnya pas di sabu itu ada 30.000 atau 40.000 gitu. Akhirnya ini, nanti sisanya silakan ambil di kantor. Nah, ya udah Pak, itu saja. Itu juga kita mentaati aturan dari mereka. Asalkan mereka juga nanti taat. Kalau kita melanggar seperti itu, loh, ini saja tidak mau mentaati, bagaimana cara siswanya? Misalnya seperti itu. Apa sih arti mungkin uang seperti itu daripada kedisiplinan dengan anak gitu. Ya. Nah, jadi kita coba berikan pada anak sesuai dengan haknya, sesuai dengan kesepakatannya. Nah, itu bukan peraturan, nanti ada lagi yang saya gali di sini. Jadi itu untuk karena hukuman, mungkin mereka karena hukuman tidak sholat duha karena dipanggil Pak Raka, dihukum terus, dihukum atau Pak Ferdi juga yang hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, seperti kadang-kadang siapa yang bisa menjawab ya, siapa yang sholat duha nanti dikasih permen, itu imbalan. Mereka berharapnya seperti itu. Ada karena imbalan. Apakah yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sering anak bertanya seperti ini, apa sih yang saya dapatkan? Apa sih? Jadi seperti itu. Kok kita harus sholat duha bersama dan sholat duha juga bersama? Apa sih? Kok kita harus yasinan tahlilan? Mereka dapatkan. Terus lanjut untuk menghargai diri sendiri. Ini yang penting. Mencoba untuk menghargai diri sendiri. Sebelum menghargai orang lain, hatilah diri kita sendiri dengan cara mungkin disiplin positif tersebut. Jadi ini 3 dari motivasi yang mungkin menjadi motivasi kita untuk perilaku positif. Lanjut, yaitu ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada suatu kasus, coba di analisis dan juga dijawab. Bagaimana jawaban dari Bapak Ibu guru semuanya tentang pertanyaan dari kasus ini. Sambung. Mungkin siapa yang ingin menyampaikan untuk pertanyaan pertama dulu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seto terhadap Ivan dan mengapa? Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Sekali lagi saya selaku guru juga, tindakan Pak Seno sangat tidak bagus dan saya tidak setuju. Kenapa? Karena itu akan menjatuhkan anak di depan kelas. Kemudian menurut Anda adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu merupakan hukuman yang seharusnya tidak disampaikan di situ, maksudnya langsung di situ. Karena mungkin si Ivan itu mempunyai kekurangan dalam menguasai pelajaran, sehingga seharusnya guru tidak melakukan hal yang baik seperti atas. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Indra. Apakah mungkin Bapak Ibu guru semuanya pernah melakukan ini? Saya pun pernah. Jadi kita jangan dari ini. Ketika ada anak yang mungkin terlambat, kita ketawakan. Ataupun mungkin ketika ada yang tidak sholat duha, kadang-kadang dulu saya pun pernah. Karena kan ketika dari sini saya punya salah ya saya. Dulu kan pernah ketika tidak sholat duha, kita jajan di lapangan. Mereka malu. Jadi kita membunuh jadi diri mereka. Ternyata itu salah. Mending kita
kita ayo ke sini sholat belajar dulu di ruang perpus atau di ruang BK atau di lab. Ini kan lebih nyaman bagi mereka. Karena ketika kita amati, nanti pasti ya rata-rata kayak gitu lagi, seperti itu lagi mencoba. Terus menurut Anda tindakan kayak itu terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau seperti ini jadi hukuman, bukan konsekuensi. Jadi hukum mental. Sebenarnya hukum mental itu lebih jahat daripada hukum fisiknya. Kalau fisik bisa langsung sembuh, tapi kalau mental itu berbahaya. Karena bisa down, mungkin bisa ke arah yang kejiwaan. Terus, nah ini ada tindakan dulu, terus ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku ini pernah, dalam juga pernah. Jika mereka tidak bisa, minta untuk beristighfar 100 kali pernah. Tapi itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Oke. Terus lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret, konsekuensi. Mencoret-coret. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, jadi melepaskan sepatunya karena tidak pakai sepatu warna hitam. Hukuman apa konsekuensi? Karena tidak Hukuman, memaksa mereka. Memaksa mereka untuk hal yang buruk. Tapi kalau konsekuensi misal kayak yang nomor ini, ini bisa menjadi konsekuensi apabila dikaitkan dengan pelajaran olahraga. Itu bisa menjadi konsekuensi karena olahraga berkaitan sama fisik juga. Seperti itu. Terus, nah ini lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensinya karena kan memang terkait pelajaran FISIK. Tapi ketika pelajaran matematika terus sangat terlambat dan kita harus 10 kali, akhirnya itu hukuman. Jadi kita bisa merefleksi dari sini, apa sih yang akan kita lakukan, apakah hukuman atau konsekuensi. Seperti itu untuk tindakan dulu dan hukuman atau konsekuensi. Terus ini perbedaannya hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi sesuatu yang harus terjadi konsekuensi. Tapi ini ada kata menyakitkan. Mereka terpaksa, bukan karena keinginannya. Terus membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka waktu lama. Seperti tadi mempermalukan anak, kan sakit hati, jangkauannya itu juga lama. Maka itu wajarnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangkauan pendek. Kita panggil dulu, kita kasihkan suatu motivasi yang lainnya untuk berbicara seperti itu. Kan jangka pendek. Yang kalau jangka lama itu berbahaya. Terus anak memiliki kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak memiliki disiplin. Terus kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Anak-anak itu apa? Stimulusnya bagaimana? Terus mendorong anak-anak menyakiti dirinya sendiri, tapi mendorong anak-anak untuk mudah menyesuaikan diri dan juga menghargai dirinya sendiri. Terus konsep diri yang buruk, kalau ini konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk membuktikan kesalahannya, jadi ketika ada hukuman pasti mereka sembunyi itu kesalahannya. Aku enggak, saya tidak, ayo, itu loh, itu. Tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena sudah konsekuensinya. Terus marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, diberi tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kita panggil dulu, kita coba untuk mengenal itu termasuk di konsekuensi. Menyindir oke, tapi jangan terus-terusan. Memang ada
ada saatnya kita menyindir anak, kita bicarakan tidak anak itu sebenarnya mungkin kurang baik, tapi ya jangan terus-terusan. Nanti akan seperti yang tadi, kamu saja terus, kamu aja, tidak baik. Oke, lanjut ke ini ada identitas gagal dan identitas kesuksesan dari hukuman dan disiplin. Saya berikan dulu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, yaitu merupakan pilihan. Mereka kita kasihkan pilihan. Kenapa boleh seperti ini? Mungkin apa yang kamu pilih untuk tingkatan berikutnya? Kita tetap melakukan hal seperti ini. Kita berikan pilihan. Tapi itu pun juga harus kita kontrol. Itu bukan hanya kita pilih, kita berikan saja. Ketika melanggar, ya udah kita ingatkan lagi. Bagaimana cara restitusi? Nanti ini. Terus, nah ini yang saya pernah dihukum dengan penghargaan. Ketika kita mengasihkan penghargaan anak berupa jempol bagus itu tidak masalah. Tapi ketika kita mengasihkan anak berupa mungkin uang, makanan, itu penghargaan mereka itu ternyata dapat menghukum mereka. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak akan berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita berhadapan dia tidak bisa. Oleh itu ini nanti akan dihukum dengan penghargaan. Pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, benar apa benar. Jika kita melakukan itu pasti ini lupa sih, lupa yang tadi yang kemarin. Kok tidak ada lagi pak? Kok tidak ada lagi? Jadi seperti itu. Kita banyak anak yang ketika kita sudah kasihkan satu, dia mintanya B, C dan seterusnya. Itu banyak sekali. Terus penghargaan itu tidak efektif jika tetap dilakukan dengan keseringan. Jadi kita harus tetap tahu waktunya bagaimana. Hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang menagih. Mana pak penghargaannya? Mana pak yang kemarin? Mana bu? Seperti itu. Jadi mereka tidak fokus pada materi yang kita ajarkan, tapi pada penghargaan kita. Ya sesekali boleh, cuma jangan tidak boleh terlalu atau mungkin keseringan. Memang semua yang terlalu sering itu tidak. Terus penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau puji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Jadi ada orang yang merasa iri sehingga hubungannya dengan yang dikasih penghargaan itu tidak baik. Karena besok seperti itu. Itu dihukum dengan penghargaan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika kita merasakan penghargaan, mereka mencari itu aja. Kualitasnya tidak kualitas yang lain pun kadang-kadang malah yang bisa cuma itu wis aku tak masak. Biasanya anak lain juga gitu. Seperti itu juga menurunkan kualitas anak-anak yang lain. Berikutnya yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Tapi kalau tadi menurunkan kualitas, berikutnya adalah mematikan kreativitas. Jadi kreativitasnya anak itu akan berkurang dengan adanya penghargaan. Lanjut, yaitu penghargaan adalah penghargaan dapat menghukum. Maksudnya menghukum ini bagaimana? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ketika ada yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka seperti terasa terhukum. Makanya ketika kan 12 ranking itu mulai tidak ada. Jadi ada dulu, kalau dua ranking 1, 2, 3 dan seterusnya ada. Tapi yang 12 itu tidak ada. Karena ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Memberikan penghargaan yang dihubungkan adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengembalikan perilaku seseorang. Jadi kan kalau hukuman kita mencoba untuk mengembalikan seseorang.
Sama ini juga kebahagiaan kan membawa seseorang itu bisa apa seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kan coba mengisikannya, mana itu bagaimana sih menyelesaikan kesalahannya atau mencari kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi tidak selamanya memberikan solusi, tapi mereka diajak diskusi untuk baiknya bagaimana sih, solusinya apa sih. Ketika ada yang menumpahkan air, nah kita tidak langsung detail, tidak. Tapi kalau misalnya seperti ini, baiknya diapakan. Itu juga termasuk salah satu restitusi. Terus ciri dari restitusi itu adalah ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita wajar manusia berbuat salah itu wajar, tapi kita coba untuk belajar dari kesalahan tersebut. Seperti anak, kalau kita tidak biarkan mereka belajar jalan jatuh atau kembali terus, mereka tidak tahu rasanya sakit ketika jatuh, sehingga mereka tidak akan balik lagi. Seperti ketika kita mungkin ada saudara kita yang diimbing terus sama orang tuanya, mereka tidak akan belajar untuk mandiri dari sana. Terus memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada diskusi, itu kan semakin memperbaiki hubungan. Tapi kalau ada hukuman, mereka akan menghindar. Jadi ketika kita menghukum anak, itu pasti mereka akan menghindar. Ketika kita panggil lagi, pasti lari. Tapi kalau kita dengan cara restitusi, mereka akan mendekati kita. Kenapa sih kok salah, kok seperti ini? Mereka mendekati kita. Tapi kalau hukum, pasti akan mati. Terus tawaran bukan paksaan. Itu kan menawarkan, bukan paksa. Harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Tapi kita menawarkan. Kalau misalnya ada air jatuh, bahasa sebenarnya apa ya yang harus lakukan? Jadi itu tawaran. Memberikan Pak, siapa lakukan. Itu kan tawaran dari mereka. Terus restitusi untuk melihat ke dalam diri dirinya itu bagaimana. Ya kan, 9 ciri dari restitusi. Lanjut ke ketiga, keyakinan kelas. Kalau dulu kita sering buatnya peraturan kelas, tapi sekarang kita coba berubah keyakinan kelas. Jadi mereka meyakini bahwa itu adalah dari mereka dan untuk mereka, bukan dari kita untuk mereka dengan sanksi apa, bukan, tapi dari mereka sendiri. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan dari kendaraan roda 2? Ataupun mengapa kita memilih peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan? Itu pasti ada di bilang kita. Kenapa ya? Kenapa sih pakai helm? Kenapa sih pakai sepatu? Kenapa sih rambutnya kok harus pendek ketika di sekolah? Itu kan membuat pertanyaan pada mereka. Terus ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan mungkin kita bisa buatnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita buat keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya itu sama aja dengan menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Jadi kalau kekerasan memang tentang keselamatan juga, bagaimana kita menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti terkait dengan kesehatan. Bergantian atau bergiliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, yaitu tentang kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau leader, yaitu terkait dengan keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi bisa jatuh dan lainnya. Nah ini kesepakatan kelas atau bisa juga dengan keyakinan kelas. Ini
setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kita budaykan dengan kata-kata positif. Nanti Bapak Ibu Guru bisa membuatnya di kelas, mengajak mereka seperti kemarin saya coba mengajak kelas 9B seperti itu. Terus ini untuk budaya positif itu sebenarnya dari luar. Jadi kalau sudah ada peraturan kelas yang mungkin kita ganti dengan keyakinan kelas, lingkungannya akan jadi positif. Kalau lingkungannya positif, maka akan menumbuhkan budaya positif karena kegiatan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadikan suatu budaya. Nah, kalau kita masih seperti ini kan belum berarti budaya positif. Jadi kita harus coba dan terapkan terus-menerus. Mungkin ketika mencari anak tidak sholat duha bukan sekali dua kali, tetapi ya berkali-kali terus. Makanya di budaya mereka dari apa namanya akan senang sendiri. Nah, ini kemarin saya buat bersama kelas 9C. Ini membuat keyakinan kelas. Mungkin tidak benar untuk caranya. Nah, dan mereka pun mencoba untuk menandatangani bahwa itu keyakinannya. Cuma saja ini belum saya buatkan bannernya. Di rencana memang saya buatkan bannernya, saya kasihkan di kelasnya supaya diyakini bersama. Dan ini kata-kata ini tidak dari saya, tapi dari mereka sendiri. Banyak cara mungkin mereka diminta buat kelas kecil-kecil, keyakinannya apa ditempelkan. Bukan peraturan tapi keyakinan. Tempelkan, nanti kita rangkum dan kita sepakati. Ini dari anak-anak sendiri dari saya. Dan ini adalah keyakinan dari mereka. Walaupun mungkin saat ini mereka masih mencoba untuk berubah, tapi apa salahnya kita untuk mencoba? Ada 10 keyakinan bagi mereka. Mungkin masih melanggar, masih melanggar. Mereka masih berubah. Tapi ingatkan untuk keyakinan kelasmu. Makanya nanti mereka ini yang saya buat sendiri, yang saya usulkan sendiri seperti itu. Nanti Bapak Ibu guru kelas lain bisa untuk mencoba membuat keyakinan kelas, mungkin keyakinan kelas itu dari wali kelas. Kalau keyakinan saat jam pelajaran itu juga bisa juga. Jadi mereka senang dengan bukan peraturan tapi keyakinan. Pak, itu kok masih ada kata-kata berbicara jorok? Nah, tidak. Oke. Jadi ini kemarin memang dari mereka. Nah, jadi terserah mereka ungkapan apa dulu. Nah, kemudian nanti kita coba untuk coba ke hal yang baik. Misalkan mereka berbicara jorok, nanti berbicara dengan saya berbicara baik dan sopan. Tidak ramai saat jam pelajaran atau ramainya mungkin nanti bisa kita. Jadi tetap kita dampingi. Makanya tadi kita memiliki peran penunjang. Mereka sudah punya pemikiran ini, sudah bagus. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyalahkan ini salah tidak, tapi kita coba menggantinya. Ini dari apa? Mungkin tidak ramai saat jam pelajaran atau menghargai guru saat jam pelajaran atau menghargai temannya. Misalnya seperti itu. Ini langsung dari anak-anak. Ini bisa diterapkan di kelas-kelas yang lainnya. Ya. Terus lanjut yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, pasti ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Apa saja sih kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi? Ini ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang. Misalnya ketika mereka membalas perbuatan teman, ketika mungkin di kebetulan atau di mana sakit, akhirnya itu samanya dengan bertahan hidup. Jadi mereka mempertahankan kehidupannya. Atau kalau kadang banyak anak kita itu yang bukan ini kasih sayang. Mungkin ada kasus orang tuanya berpisah atau orang luar negeri, sehingga kasih sayangnya kurang. Maka itu siapa yang tidak mengasayangi kita di sini? Jadi banyak sekali ya seperti ini ya. Terus lagi ada lagi kesenangan. Nah, senang mereka mungkin senang dengan apa sih yang harus kita? Mungkin senang ngecek bahasa, seorang hobi, kesenangan mereka. Ataupun ngecek saya, ketika ada hobi tak boleh. Nah itu mengecek kesenangan mereka. Jadi harus kita cari apa sih? Terus kebebasan. Nah, kebebasan itu ya memang mereka harus bebas, tapi ya itu kita kawal yang cara menuntut tadi.
penguasaan ini kemampuan yang mereka miliki harus kita akui. Mungkin mereka dapat membuat puisi, kita akui. Mereka dapat mengerjakan 5 soal, kita akui. Ataupun mereka dapat membuat tayangan video yang bagus, itu mereka akui. Saat ini anak-anak kalau bukan tahu semuanya, banyak yang buat kacamata dari kertas. Nah, itu pun juga kita akui, itu kehebatan mereka. Ya sekali-kali kapan-kapan kita cek sesuatu ya apa-apa. Artinya itu membuatnya apa? Kesenangan dari anak. Jadi saya lupa itu di kelas 8B. Nah, itu ayo putus lagi bareng. Nah, lupa apa namanya 1-2 anak masih ya. Tapi pokoknya juga bagus. Jadi kita belajar itu tidak melalui dengan pelajaran, tapi juga kesenangan mereka, kebebasan mereka, dan penguasaan mereka pun kita akui. Sehingga senang mereka. Jadi apa namanya dinamika kegiatan kita. Seperti saya coba di kelas 8B itu saya jam pertama setelah sholat duha mereka saya usahakan sholat apa namanya berdoa dulu. Jadi ketika saya masuk kelas walaupun agak terlambat ketika sana sudah berdoa. Ataupun ketika saya masuk tinggal berdoa yang terakhir. Ini seperti itu. Jadi apa salahnya sih kita mencoba? Jangan mengejar anak ke hal yang buruk terus, tapi mereka bisa. Lagi mereka bisa. Nih, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Nah, ini termasuk mengganggu kesenangan anak. Terus, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai sandal jepit dan rambut baru. Terus, berarti kan butuh kasih sayang. Terus aku bosan masa belajar cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kan mereka kebebasannya nggak ada. Artinya ayo dulu gunakan itu berarti kurang bebas mereka. Tapi kalau ayo belajar di luar, coba buat apa namanya yang lainnya, kan mereka bisa bebas. Terus aku sebelum gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku. Berarti kan kebiasaan mereka walaupun secuil harus kita akui, kita hargai. Soalnya saya buat itu ada di atas sana, itu kemarin juga saya sampaikan pelajaran matematika, tapi saya buatnya apa ngadil, main map, itu peta konsep dari mereka. Itu senang mereka ya om. Nah, berkumpul pak menjadi videonya, ada betapa saya kira betapa ternyata buat gambar tersebut. Gambar mereka pun juga lucu-lucu. Ada yang kasih Doraemon, ada yang kasih kucing, atau tinggal yang suka hobi sepeda motor, kasih gambar sepeda motor, dan lainnya. Kan senang mereka. Terus aku merasa bangga dan keren. Ini penguasaan. Dulu bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti kan kasih sayang dan rasa diterima. Banyak sekali kata-kata yang mungkin mereka letakkan itu merupakan kebutuhan dari mereka. Terima kasih kebutuhan. Masih banyak lagi. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini masih 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol tersebut? Yang pertama di penghukum. Mungkin saat ini kita atau saya masih sebagai penghukum. Jadi kita selalu menghukum anak dengan kata-kata panggil anak saja atau awas. Terus kalau selalu saja salah. Terus selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Atau pasti kamu yang terlambat. Jadi ini merupakan sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kalau kita mau menjadi penghukum, ini ada yang mungkin sabar, membuat merasa bersalah. Seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita mengambil hati mereka. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Kayak seperti kita agak kelas. Biasanya kan nanti mereka kalau apa namanya akan belajar juga. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuatan begini. Jadi ini posisi untuk membuat merasa bersalah. Terus ada yang sebagai teman. Kata-katanya bagaimana sebagai teman? Ayo bantulah, ini bapak ya. Kita mengenal mereka. Misalnya kita menyapu atau membersihkan apa itu, ayolah sini. Kita sebagai teman.
terus akhirnya tidak dapat selama ini. Jadi kita juga adalah sholat dalam. Jadi kita mengajak mereka sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Atau ayo sholat. Nah, seperti itu tunggu lagi. Terus ada sebagai pemantau. Nah, pemantau itu kita mengingatkan, peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa ya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita mau memantau, mengembalikan. Dan posisi yang terbaik itu di sini, manajer. Nah, memanajer diri sendiri dan juga kita bisa memanajer orang lain secara langsung mereka akan mengikuti. Ini posisi yang paling baik yaitu adalah di manajer. Nah, katanya gimana? Apa yang kita yakini? Jadi kita kelas tadi bisa kita coba apa yang kita yakini. Jadi kembali ke kelas. Apa kamu meyakininya? Jadi jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia untuk itu? Jadi kita menawarkan lagi, bukan kita langsung berikan itu sanksinya itu, tapi kita menawarkan lagi kepada anak-anak. Apa yang kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ya, salah apa sih yang harus kamu perbaiki dan bagaimana langkah kamu? Seperti itu. Dan ini pun usahakan dengan kata-kata yang sopan. Jadi kepada anak kita berusaha untuk sopan supaya apa? Mereka pun juga nantinya akan sopan pada kita. Seperti yang ketika anak-anak itu bertanya WA langsung, pakai besok masuk. Tapi saya jawabnya dengan assalamualaikum, masuk deh. Itu kan anak langsung terpancing juga. Boleh tidak saya harus salah. Walaupun satu dua kali mereka belum berubah, tapi yang berikutnya saya yakin. Jadi kita harus yakin mereka pasti berubah. Jadi bukan banyak masuk deh, bukan. Tapi awal juga dengan sama. Seperti itu. Ini 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa kesalahan, teman, pemantau, dan manajer. Posisi saya saat ini itu seringkali di penghukum. Dan penghukum ini posisi yang paling rendah atau namanya jelek. Berusaha kita menjadi posisi manajer. Itu yang coba kita lakukan. Jadi jangan sampai kita menjadi penghukum. Terus ini siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ini posisi sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi penghukum, tadi yang manajerial ataupun yang lain. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kan kecewa, saya kecewa dengan kamu. Ya, saya anak rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada kata tidak. Biasanya penghukum. Isinya hukum itu seperti itu. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Berarti sebagai teman. Kita mengajak. Nah, seperti itu. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti posisinya adalah pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tawarkan kepada anak. Kalau kita menawarkan seperti itu, berarti terkait dengan manajer. Dia menawarkan posisi manajer. Kamu selalu yang terakhir. Berarti sebagai penghukum. Itu untuk kata-kata yang bisa kita lontarkan kepada anak ketika anak itu berusaha untuk salah. Kadang mereka juga mengusili kita karena hobi. Ada juga seperti senang lah. Mengusili Pak Febi, mengusili Pak Raka, Pak Isya. Dari Pak Isya, Pak Febi, Pak Raka tidak ada kerjaan. Tak usili aja. Semuanya atas. Oke. Ini yang terakhir, bagian terakhir. Nah, setelah kita tahu seperti itu, apa sih tindakan kita? Bagaimana langkah kita? Yaitu bisa dengan segitiga restitusi. Itu mengembalikan. Ada 3 ini. Langkah pertama itu menstabilkan identitas, kita ajak ngobrol anak. Nah, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu kontrolnya itu. Terus berikutnya validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kita mencari alasannya kenapa sih kok seperti itu. Itu yang pertama ini tadi. Misalnya gini, saya pun sudah pernah seperti itu. Tapi ya masa seperti itu terus. Terus yang kedua, apa sih alasan kamu seperti itu?
Terus baru yang ini ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih yang harus kita lakukan bersama untuk yang kita yakini bersama untuk menuju hal yang baik. Jadi kita cari motivasi internal mereka, tidak hanya dari kita tawarkan. Nah, seringkali kan kita nanti kalau ini, gitu ya. Tapi tidak kita tawarkan pada mereka. Lanjut, ini tampilan ketiga eksekusi. Jadi kita bilang identitas. Kata-katanya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan langsung kamu salah, bukan. Tapi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah. Tapi kamu pasti punya alasan kan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Terus kebutuhannya itu kamu tentu punya alasan mengapa. Kenapa ini kok segitiga? Karena akan kembali lagi. Ketika sudah melakukan validasi kebutuhan, keyakinan, ternyata kita salah, kita kembali ke diskusi, bukan ke penghukum atau kita menyalahkan. Misal identitas, buat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan saji ini kata-kata dari ketika kita ada apa yang salah. Tidak langsung saja kamu salah lagi. Terus validasi tindakan yang salah. Pasti mereka punya alasan. Saya diajak dulu Pak. Saya pengen aja Pak. Itu juga alasan mereka. Pengen aja Pak. Itu juga alasan mereka. Kita dengarkan. Kita coba untuk membuat hal yang baik juga. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang berburu. Misalnya anak sedang merokok. Itu bisa. Kita menjadi guru lagi ada kan? Kenapa? Nah, alasannya. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti bangga diri sendiri karena kamu telah melindungi. Ini ketika kamu mungkin berkelahi sama teman. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini adalah tentang keyakinan. Kita mengembalikan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kita mengembalikan. Ketika ini nanti terulang lagi, kita kembali ke awal. Bukan? Kemarin kesepakatannya apa? Bukan seperti itu, tapi kenapa sih kok seperti ini? Pak, yakin lagi. Apa sih keyakinanmu? Kenapa alasannya? Seperti itu. Nah, terus, ini kemarin saya coba ke Aril kelas 9C yang akhir-akhir kemarin kan juga ada bolosan atau tidak masuk. Saya coba terapkan pada dia bagaimana saya merestitusinya dengan segitiga restitusi itu yang mungkin masih kurang maksimal karena itu masih 1-2 kali juga bolos, tapi alhamdulillah sudah masuk ke kelasnya. Jadi kita ajak belum apa-apa, mungkin kita berikan kopi itu bareng-bareng kopi tidak apa-apa, masa mereka nyaman saja ini. Tapi jangan jadikan sebagai kekagian. Disiplin positif itu dari sini. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita kembali lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol siapa? Dirinya sendiri. Maka kita ciptakan kontrol itu sendiri. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Itu adalah berdasarkan teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Itu akan kembali ke nilai-nilai berdasarkan universal dan akan menuju keyakinan kelas yang kita buat. Terus motivasi bagaimana? Ini adalah posisi kontrolnya. Ada 5 posisi kontrol tadi akan mengacu kita ke segitiga restitusi. Dan dari sini pun ketika kita menjadi posisi kontrol, kita akan mengecek dari 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi mereka itu butuh apa sih dari sini? Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, kita siap untuk berubah ya. Jadi kita berusaha berubah. Saya minta dari Senin kita bisa membuat keyakinan kelas, yaitu usulan-usulan dari mereka yang dulu pernah kita buat adalah peraturan kelas, tapi kita coba untuk keyakinan kelas bagi mereka. Mungkin 1-2 kali mereka tidak akan bergerak, tapi ketika kita restitusi, dengan restitusi bukan hanya Pak Isa sama Pak Nakas, bukan, semua bisa. Kita kembalikan keyakinan kelas tersebut. Jadi nanti mungkin bisa kita cetakkan juga keyakinan kelas itu setiap kelas yang kita pasang dan
diyakini bersama. Siap berubah ya? Yang itu kita menjadikan sekolah ini budaya positif. SMP sama Pak? Pasti dua. SMP sama Pak? Pasti dua. Seperti itu adalah misi kita, sehingga kita menciptakan anak-anak yang berprestasi dan alhamdulillah prestasinya pun tembus. Nanti kita untuk tambah yang berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun mungkin Pak, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin bisa ke depan Pak, bisa pakai mic aja saya. Double. Kita pilih sistemnya sharing, jadi nanti bukan saya sendiri, kita sharing bagaimana kita melakukan tindakan kepada anak budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini, dan Bapak Ibu semuanya yang bisa mempertahankan ketaatannya untuk mengikuti kegiatan ini sampai jam 12:30. Tentu saja ini terkait dengan kedisiplinan Pak Febri. Memang untuk menyampaikan ke anak itu kita butuh kesadaran yang pertama. Yang kedua, kita juga harus punya istilahnya untuk ke anak itu keyakinan atau tidak beda-beda itu ya, bahasanya, jadi harus konsisten, ya, harus konsisten. Saya mencoba dari kemarin, hari Senin, yaitu membuat statement kepada anak untuk menjaga kebersihan. Nah, dari kelas sebelah, dari SDI itu juga sudah berupaya bagaimanapun yang namanya kebersihan itu sudah diupayakan, bahkan istilahnya 1-2 kali ngalah, ngepel, kemudian ada yang injak-injak, sudah dikasih tahu mohon untuk bisa saling menjaga kebersihan. Sudah tahu kalau bersih itu juga indah, juga enak kita untuk berjalan di situ. Nah, kan tapi yang namanya anak itu mungkin perlu perhatian. Nah, dari itu kemarin saya sempat mengambil 1-2 dari anak-anak yang melanggar seperti itu. Nah, ini saya kumpulkan, saya beri pengertian bahwa terkait dengan kebersihan, saya yakin kalian sudah paham untuk dalil atau moto atau patungan iman dan sebagainya, dan kita menghargai sekolah kita untuk menjaga kebersihan. Nah, kemarin ini saya buat anak itu untuk tahu bahwa ketika seperti itu bagaimana dia sudah paham terkait dengan istilahnya ya, paham kalau melanggar ya ini tidak baik Pak. Ini saya tanyakan kepada dirinya masing-masing. Kemarin kalau tidak salah ada 6 anak ya, 6 anak. Nah, ini sebagai contoh tindakan kamu bertanggung jawab, kamu harus membersihkan dan kamu juga nanti dapat apresiasi dari teman-teman kamu kalau ini kamu bertanggung jawab. Akhirnya apa? Siap untuk menerima konsekuensi, membersihkan lingkungan yang ada di sekolah ini, dan juga teman-temannya yang lain. Mungkin sampai beberapa hari ini saya lihat anak-anak ketika jalan ke sana atau ke sini, walaupun ada yang pakai sandal satu, terus ada yang gendong-gendongan, ini entah karena takut atau mungkin juga punya kesadaran demi sedikit. Karena juga dari SDI saya juga minta untuk saling memonitor ya untuk anak-anak SMP yang ceritanya ceker itu. Nah, langkah dari kami seperti itu bagaimana? Ya, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Mohon untuk pencerahannya di siang hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tidak langsung atau secara tidak sadar yang dilakukan Pak Iza itu sebenarnya sudah restitusi, segitiga restitusi. Jadi memberikan bukan menghukum anak, tetapi apa, keyakinan mereka apa, konsekuensinya mereka apa. Bukan langsung, ayo ceker, apa ya? Kan bukan seperti itu yang dilakukan Pak Iza.
tapi memanggil dulu, terus dikasih pencerahan, mereka sepakat dengan keyakinannya. Tapi ketika mereka melanggar, ditawarkan, ketika melanggar, kamu harus melakukan kegiatan ini. Mereka dengan senang hati itu pun juga melakukan, tidak terpaksa mencucu dan sebagainya, tapi mereka senang. Nah, itu bisa menjadi gambaran bagi yang lainnya. Di cerminan 1-2 anak peraturan yang kita terapkan, keyakinan yang kita terapkan pada anak 1-2 anak, pasti nanti akan juga berimbas pada yang lainnya. Entah itu dalam mungkin di awal masih dalam rasa takut, tapi lama-kelamaan akan menjadi suatu budaya positif sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi memang perlu 1-2. Saya juga melihat semenjak diumumkan oleh Pak Bayu pada Senin itu, entah mereka cuma 1 kaki jalannya atau gendong-gendongan, itu sudah mulai melaksanakan kesepakatan itu atau keyakinan tersebut. Nah, itu satu keyakinan yang sudah bisa kita lakukan. Mungkin perlu lagi keyakinan yang lain yang nantinya kita bisa kelola. Mungkin ketika ada yang pakai di atas ataupun yang tidak sholat duha, itu nanti keyakinan yang dari pihak sekolah. Tapi untuk keyakinan kelas, nah nanti bisa dari wali kelas buat sendiri bersama anak-anak. Memang secara jelas kita sudah melaksanakan segitiga diskusi, cuma kadang-kadang kata-kata kita yang kurang pas. Jadi saya pesan jangan sampai kita jadi yang penghukum, tidak memantau ataupun bisa sebenarnya kalau bisa menjadi manajer. Itu tanggapan dari saya. Aisyah, bagaimana? Bapak Ibu Guru, karena ini waktunya juga sudah lumayan lama, dan terima kasih untuk kesediaannya mengikuti diseminasi atau penyampaian budaya positif dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa berbarokah dan juga bisa menjadi amal Bapak Ibu Guru yang lainnya. Kita juga misalnya cukup sekian dari saya, banyak salahnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan suatu praktik, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Praktik pembuatan keyakinan kelas oleh kelas 9B. Praktik pembuatan keyakinan kelas oleh kelas 8B. Praktik pembuatan keyakinan kelas oleh kelas 8A. Penerapan segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi yang saya aplikasikan dan juga yang telah diaplikasikan oleh guru lain dalam mengatasi situasi, yaitu kenakalan siswa atau tindak yang kurang baik dari siswa tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.